Baik Pak Persa, kita sudah di segmen terakhir kontroversi. Bang Habib, jadi cuma koalisi perubahan pasangan Amin saja yang digandeng oleh kubu Ganjar Mahfud untuk kan melawan tekanan. Ada ketiga atau keempat kali jadi tim di pemilu ya. Mungkin 5 atau 6 kali kalau dikaitkan dengan pilkada. Strategi kita hajar habis main soal kecurangan dan lain sebagainya itu strategi orang yang terdesak. Saya ingat bahkan di berbagai event udah kedesak ya kan, udahlah gunakan cara apa saja yang penting hasilnya nanti bisa jadi efektif ya. Kalau sekarang kami kayak kalau klub sepak bola Chelsea itu parkir bus ini Mbak Silvi ya. Kita santai, kita ada di kondisi yang menurut kami sudah oke ya kan ya. Kenapa walaupun bisa lebih santai gini, sekarang Bang walaupun Habib? Gini Mbak, ya walaupun kalau kita bicara soal long list pelanggaran yang merugikan kami sebetulnya nggak kalah banyak. Oke. Ya, ada misalnya pencopotan baliho kami yang kami pasang di samping baliho caleg dari koalisi partai lain. Ya, kan ada kita pasang nih, ada 15 titik misalnya koalisi partai lain. Saya instruksikan kader saya pasang di sebelahnya persis. Yang kami hilang yang caleg partai lain. Ini yang di mana ini? Di Jakarta Timur, di dapil saya. Dapil kita Bang. Dapil kami. Dapil kami. Juga kami Jakarta ya, Timur. banyak juga ya kan kayak Majalengka tadi disebut ya, dan lain sebagainya. Sama-sama jadi korban, tapi kenapa yang ini lebih santai? Bagi Apakah kami, karena bagian merasa didukung oleh gini, penguasa atau gimana Bang? Pelanggaran-pelanggaran itu kita nggak definisikan sebagai kecurangan, karena kalau kita ngomong kecurangan langsung mendefinisikan sebagai kecurangan kita akan tendensius, sehingga kita nggak akan efektif untuk menyampaikan visi misi program dan gagasan-gagasan kita. Nah itu dia, akhirnya capek kita, kami akan terlalu capek mengurus propaganda soal tersebut. Padahal kami punya satu direktorat yang ngurusnya secara hukum, yaitu Direktorat Advokasi. Kebetulan saya sendiri ketua ya saya ini wakil ketua TKN, tapi job desk saya sebetulnya bagian advokasi hukum. Kami serahkan untuk diproses secara hukum di institusi yang menanganinya, yaitu Bawaslu, DKPP dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu teriak-teriak ke publik? Nggak apa-apa, kita sampaikan proses. Kalau diproses misalnya ada berapa kasus yang dari laporan kita diproses secara hukum, dibuktikan Kalau memang nggak terbukti, memang ya faktanya kan ini kan model penegakan hukum yang singkat ya. Baik. Waktunya pelaporannya hanya 7 hari dan lain sebagainya, ya nggak ada masalah juga. Gitu. Baik, ditambahin sedikit Bang Faldo? Monggo kritik terus, jangan pernah berhenti, terus bersuara, tapi hati-hati jangan sampai kena kaki sendiri. Good luck Pak Ganjar dan Pak Mahfud. All the best for you guys. Itu aja? Ya. Oke, Mas Jutan tanggapin dong. Saya begini, nanti saya melihatnya seperti ini. Bahwa sekarang yang dilakukan Mas Ganjar dengan Prof Mahfud ini turun, bertemu dengan mahasiswa, bicara, adu gagasan dan lain sebagainya. Saya pikir publik hari ini menanti-nanti debat Capres maupun Cawapres. Tadi bicara soal survei dan lain sebagainya, saya percaya, saya sepakat dengan Mas Seno juga bahwa PDIP sekarang maupun tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud memang turun ke bawah, bersentuhan dengan masyarakat sendiri, tidur di rumah warga, dekat dengan warga. Nanti pada debat-debat debat Cawapres, debat Capresnya juga nanti publik juga akan melihat siapa sebenarnya Capres dan Cawapres yang qualified untuk memimpin negara kita ini. Soal masalah mendesak tadi. Saya dikit aja bahwa memang pemilu ini harus kita sambut dengan riang gembira. Jangan dikit-dikit lapor-lapor lah. Ini kadang-kadang kan saling lapor. Itu dikit-dikit lapor. Jatuh. Dikit-dikit lapor ya. Jadi memang itu pesan buat siapa? Buat timnya Mas ya, Jutan? dua-duanya kayaknya sering-sering lapor ini. Jadi kita juga nggak nyaman kayaknya. Gimana Mas Jutan? Tanggapin lagi sedikit. Kalau soal mendesak, jangan sering lapor. Iya, yang soal tadi mendesak, bagaimana ketika terdesak seperti itu sehingga dilakukan strategi-strategi baru. Saya pikir bukan ke situ arahnya. Bahwa ini bagaimana pemilu kali ini nanti berjalan secara damai. Dan saya pikir adu gagasan tadi menurut saya yang ditunggu-tunggu publik hari ini itu. Ini pemilih banyak milenial maupun Gen Z yang hari ini sebenarnya mereka menanti-nanti tuh. Memang sebenarnya seperti apa sebenarnya apa yang diisi kepala paslon-paslon ini. Nanti di situ akan mengalir. Menanti adu gagasan bukan adu laporan. Iya. Kalau Amin kritik Terakhir Mas Adi. Mas Adi, tokoh gitu. sentral di Pilpres 2024 sepertinya masih berpusat di Pak Jokowi. Padahal sudah bukan kontestan lagi. Ini akan tidak produktif untuk paslon manapun kalau masih terus-menerus menyerang atau
menggaungkan keberlanjutan Jokowi? Ya, saya kira memang strategi politik serangannya harus diubah ya, dari kubunya Ganjar dan kubunya Amin khususnya. Karena kalau secara konfrontatif mengkritik Jokowi, apapun legasi yang ditinggalkan itu nggak kondusif. Jungkir balik menyampaikan kritiknya kepada Jokowi, publik merasa tingkat kepuasannya di atas rata-rata. Oleh karena itu, kalaupun toh mau mengkritik, kritik Prabowo Subiantonya, kritik Gibran Rakabuming Raka, itu yang sebenarnya kita tunggu, apa kritikannya. Oleh karena itu, narasi publik inilah yang saya kira specifically saat ini bukan lagi kepada Jokowi, tapi ke paslon. Nah yang kedua, kalau saya membaca secara umum, karena tema hari ini itu tentang Ganjar dan mungkin juga Amin perlu dibahas. Salah satu stamina politiknya adalah karena mereka sering turun ke bawah. Jadi selain narasi-narasi isu yang muncul ke permukaan terkait dengan MK-MK, terkait dengan supremasi hukum, terkait dengan demokrasi, yang paling penting adalah bagaimana turun ke masyarakat itu. Kalau kita membaca survei-survei siapapun, ketika ditanya kira-kira capres mana, cawapres mana yang disukai oleh mereka, adalah capres yang sering berkunjung ke mereka, sering berkomunikasi dengan mereka, mau diajak selfie dan bersentuhan secara langsung. Itu preferensi politik yang saat ini mostly 65% akan dijadikan sebagai pilihan politik oleh rakyat. Ada waktu sekitar 3 bulan untuk dimaksimalkan oleh tim Amin khususnya sama timnya Ganjar untuk terus ya meningkatkan elektabilitas mereka, minimal bisa mengejar apa yang sudah dimiliki oleh Pak Prabowo dan Gibran. Kenapa ada komunikasi antara Amin dan Ganjar? Rasa-rasanya mereka ini sedang berhitung di putaran yang kedua. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya untuk itu ya. Terima kasih abang-abang sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Metro TV